Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama saya Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Iya. Buya, jadi pejabat sekarang ini Buya, kalau mau pidato atau sambutan apalagi itu ada salam yang banyak macam-macam Buya. Banyak model salamnya. Iya. Sebut ada assalamualaikum, ada selamat ini, gitu. Ada macam-macam gitu Buya. Saya nggak hafal Buya. Tapi saya mendengar kok ini ada gimana, kok banyak betul ya gitu ya. Kenapa? Dulu di zaman Soeharto 30 tahun jadi presiden ya. Itu nggak pernah pakai salam macam-macam. Assalamualaikum ya. Cuma assalamualaikum aja. Sekarang aja yang banyak tambahan-tambahannya. Perkembangan zaman bagaimana nih Buya? Ya. Mantap sekali pertanyaan Pak Satriawan. Ya. Saya sapa jamaah dulu ya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Memang ini pertanyaan yang barangkali juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Bagaimana hukumnya ketika kita mengucapkan salam pluralis? Itu salam yang di situ ada unsur sinkretisme. Mencampur adukkan antara ajaran satu agama dengan agama yang lain. Pertama saya mengatakan bahwa di dalam Islam ucapan salam itu adalah doa. Nah, ini perlu kita pahami itu. Ini doa kepada Allah SWT agar kita dan saudara kita yang kita berikan salam itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih sayang dan keberkahan Allah SWT. Dan doa itu kita tujukan dan kita mohonkan kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain. Ya, kita misalnya bertemu dengan saudara kita ucapkan salam, kita masuk rumah kita ucapkan salam, kemudian ketika kita berpidato menyampaikan presentasi, kita ucapkan salam. Artinya ketika itu kita sedang mendoakan supaya anggota keluarga kita, supaya saudara-saudara kita yang kita temui, supaya para audien yang mendengarkan presentasi kita semuanya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kisah yang Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Nah, hebatnya kalau ketika kita mendoakan seseorang dengan sebuah keselamatan, maka orang itu juga akan mengembalikan ucapan doa itu. Kalau kita mengucapkan salam sendiri, maka yang menjawabnya lebih banyak lagi. Maka itu kita akan mendapat balasan doa dari lebih banyak orang yang mendoakan kita untuk mendapatkan keselamatan, kesayangan, keberkahan Allah SWT. Inilah kelebihan dari salam itu. Nah, cuman saja yang perlu kita pahami adalah karena ini adalah doa, salam itulah doa, maka kita berdoa hanya kepada Allah SWT. Kita tidak boleh mencampurkan ataupun menyertakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah SWT. Karena memang itu dilarang oleh Allah SWT dan itu menjadi salah satu ciri salah satu sifat daripada orang-orang yang beriman dan hamba Allah yang diakui Allah sebagai hambanya, yaitu yang dikatakan wa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat 68 itu yang menyatakan bahwa salah satu dari sifat orang yang ibadur rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak berdoa beserta Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya apa? Ketika dia berdoa, dia tidak menyertakan Tuhan yang lain. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Bahwa ketika kita berdoa dengan doa-doa yang katakanlah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan-Tuhan yang lain, maka Allah dalam ayat ini memberikan ancaman yang berat. Ya. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain itu mereka nanti akan mendapatkan azab yang berat. Nah, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Nah, jadi ini yang penting kita pahami, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang di situ ada ancaman yang luar biasa. Ya, kita berdoa, kita mengucapkan salam, tapi kemudian kita mendapatkan ancaman azab yang berat dari
Allah SWT. Kenapa begitu? Nah, kita boleh lihat misalnya, kenapa itu ada di situ unsur-unsur yang dapat merusak akidah. Karena misalnya ketika kita mengucapkan salam dengan salam katakanlah agama Hindu misalnya, seperti Om Swastiastu misalnya, kan ada itu, yang berarti ya semoga Anda berkeadaan baik atas kurnia Sang Yang Widi. Nah, ini kan ada apa? Ada ucapan, ada di sini unsur yang menyangkut dengan masalah iman. Ya, orang yang mengucapkan doa ini adalah orang Hindu, dia berdoa kepada Tuhannya yang dia percaya, yaitu Sang Yang Widi. Nah, salam ini bermakna sebagai keadaan yang bahagia atau keselamatan yang langgeng sebagai tujuan beragama Hindu. Nah, ini kan sudah beda. Ya, ini salam untuk seseorang kita beragama Hindu, mereka ucapkan mereka beragama Hindu. Silakan mereka mengucapkan salam itu, tapi kita sebagai Muslim, kalau kita mengucapkan itu berarti kita juga berdoa kepada Tuhan Sang Yang Widi. Nah, begitu juga namo buddhaya. Namo buddhaya itu juga kalimat yang diucapkan orang Buddha, yaitu kalimat diucapkan mereka menurut hormat dan yakin pada Sang Buddha. Ini masalah keyakinan juga, Pak, masalah keimanan. Nah, begitu juga misalnya doa-doa, ya katakanlah misalnya salam sejahtera bagi kita semua dari saudara kita kaum Nasrani misalnya. Itu juga adalah apa yang mereka yakini, salam ini salam yang pernah diucapkan oleh Yesus. Gitu. Dan Yesus itu adalah merupakan salah satu dari unsur ketuhanan dalam agama Kristen yang disebut dengan Trinitas itu. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa dengan menggunakan salam atau mengucapkan salam dengan salam-salam yang dilakukan oleh agama lain, itu artinya ketika itu kita juga sedang melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah berdoa kepada selain Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada selain Allah, maka Allah akan mengancam wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan diancam Allah dengan azab yang berat. Nah, itu Pak, terima kasih. Pemirsa Spirit of Dakwah, jangan lagi sekali-sekali menggunakan salam yang kepada selain Allah. Ingat, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.